Pak Ustadz Abdul Somad, kami bangga ya sebagai orang Kristen di kota ini. Bapak mau ke sini. Bapak datang di kota yang memiliki rekam jejak sosial sangat buruk di saat usia kami masih sangat muda, tahun 99 seperti yang tadi dijelaskan Pak Wakil Wali Kota. Sebab bagi kami kedatangan tokoh-tokoh agama yang karismatik seperti Pak Abdul Somad, kami yakini selalu saja mendatangkan pencerahan bagi masyarakat di kota Ambon. Pak Abdul Somad ini bagi orang Kristen bukan barang baru ya Pak. Kami sering dengar, bahkan di kalangan Kristen ada orang-orang Kristen yang sedikit, yang agak nyinyir mendengar ceramah-ceramah Pak Abdul Somad. Itu wajar Pak, karena memang setiap agama pasti saja ada kelompok-kelompok yang fundamental, ada kelompok-kelompok yang betul-betul memagari agamanya sedemikian rupa sehingga tidak boleh diganggu. Waktu kami diundang hadir oleh Pak Wakil Wali Kota untuk membicarakan kedatangan Pak Abdul Somad, bagi kami itu sesuatu yang menguntungkan, sehingga kami berharap pelaksana Pak Rifki, kalau Pak Abdul Somad bikin ceramah atau dakwah, tolong disiarkan juga streaming, karena pasti orang-orang Kristen di Ambon ingin dengar. Ada kebaikan-kebaikan yang selalu muncul dalam ceramah-ceramah Pak Abdul Somad, dan kebaikan-kebaikan itu selalu bersifat universal, melintasi batas-batas kehidupan yang dipagari karena agama. Kebaikan itu pada dirinya sendiri tidak bisa dibendung oleh agama. Bahkan agama yang seringkali mengeluarkan kebaikan-kebaikan berdasarkan ajarannya itu. Oleh Ustadz Abdul Somad. Kepada Bapak Ustadz Abdul Somad disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam bahasa Arabnya keselamatan. Alaikum untuk kamu. Wa dan rahmatullah, rahmat Tuhan, rahmat Allah. Wa dan barakatuh, berkah-berkah dari Tuhan. Berkah artinya lebih dari yang semestinya. Semestinya bangunan itu tahannya menurut arsitek 100 tahun, tapi karena dijaga, dipelihara, direhab lebih dari semestinya, maka disebut dengan berkah. Kita selalu gaji, umur, ilmu, hidup ingin berkah. Makanya selalu orang mengatakan hidup ini yang kita cari berkahnya. Bahasa Arabnya salam. Orang Ibrani yang masih satu akar kata dengan bangsa Semit. Nabi Nuh punya anak 3 orang, satu namanya Sam, satu namanya Ham, satu namanya Yafes. Sam itu pecahannya adalah Arab dan Ibrani. Orang Arab menyebut salam, assalamualaikum, orang Ibrani menyebut shalom. Lalu kemudian ketika sampai ke tempat kita menjadi selamat, makanya disebut selamat siang, karena kebetulan acaranya dibuat siang. Salam sejahtera, tambahan, kombinasi, modifikasi dari bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Ada salamnya, ada sejahtera. Istilah-istilah yang lain tidak saya sebutkan karena takut silap dan salah, karena acara ini direkam, di-streamingkan. Takutnya kerukunannya tidak tercapai, malah silapnya yang viral. 3 jam perjalanan. Tadi malam kami bertolak jam 2 dari Jakarta. Kemudian saya lihat matahari sudah mulai terbit, kami pun sampai ke Pattimura Airport. Selama ini
Pahlawan nasional itu hanya kami lihat di uang 1.000 saja. Tapi hari ini sudah sampai. Sebagai bukti kami ambillah foto berlatar belakang background Pattimura Airport. Lalu kemudian disambut oleh Habib. Habib diambil dari kata hub. Hub artinya cinta. Habib orang yang kami cinta. Karena kakeknya Muhammad SAW kami sangat cinta, maka cucu-cucunya yang mengalir darah itu pada mereka, kami juga cinta kepada mereka. Kami sebut mereka dengan Habib. Kalau perempuan Habibah, tapi jarang itu kami panggil karena nanti banyak orang yang marah, terutama suaminya. Lalu kemudian saya pun melihat di perjalanan ada tulisan besar sekali, "Welcome to the city of music." Barulah saya paham kenapa orang-orang Ambon ini banyak jadi penyanyi di Jakarta, karena mereka berasal dari kota musik. Bahkan tadi begitu sampai ke atas ini pun kami disambut dengan musik. Lalu ada tulisan besar juga saya baca, Ambon Manise. Alhamdulillah makanannya sudah saya cicipi, manis. Wajah orangnya agak terhalang karena masker ini, tapi insya Allah dari wajah beberapa tokoh kita menilai ada keramahan, ada kesenangan untuk menyambut tamu sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Pendeta Ricardo, kemudian Bapak Pastor mewakili uskup, lalu kemudian tokoh-tokoh lintas agama. Sampai akhirnya saya pun sampai ke majelis ini bertemu dengan Bapak Wakil Wali Kota yang kabarnya sudah mendapat beberapa telepon, ada kemarahan kenapa Ustadz Abdul Somad tidak dibuat ceramah tablik akbar di Tanah Lapang. Saya melalui forum member ini menyampaikan, dimanapun saya tausiah hari ini tidak bisa dibuat di Tanah Lapang karena memang suasana kita sedang COVID. Tidak bisa kita mengumpulkan orang ramai. Di hotel pun paling banyak hanya 150 sampai 300 orang. Kalaulah tadi direkam itu kamera dari awal sampai akhir, bagaimana panitia ini betul-betul menjaga prokes kita. Saya di beberapa banyak tempat selama setahun dari Maret 2020 sampai 2021 ini, rasanya yang paling tertib melaksanakan prokes ini di Ambon inilah. Itu Ustadz ngomong begitu karena di Ambon atau bagaimana? Memang saya bisa tanya kepada tim. Karena di Ambon inilah sampai yang mikrofonnya pun ganti masker dah berapa kali. Saya yakin itu virus COVID tidak sampai ke atas ini. Mereka di bawah melihat, tak usahlah kita naik, cepat kita mati gitu. Alhamdulillah bertemu dengan Pak Wakil Wali Kota. Bapak Wali Kota tidak bisa hadir karena sedang ada kegiatan di Jakarta. Ini perlu saya sampaikan supaya jangan ada fitnah di antara kita. Lalu kemudian bertemu pula dengan Bapak Kapolresta Ambon. Saya pikir sudah 3 jam perjalanan naik pesawat itu akan bertemu orang jauh. Ternyata orang sekampung juga dari Sumatera Utara. Lalu kemudian sangat membahagiakan berjumpa dengan para alim ulama, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku dan Kota Ambon. Tokoh-tokoh, orang-orang tua yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah semuanya selalu mendapat keberkahan hidup. Saya ingin supaya kawan-kawan sahabat-sahabat yang dari portal berita maupun koran media cetak, tolong ditulis berita ini betul-betul bahwa Abdul Somad beramah tamah dengan tokoh lintas agama. Jangan besok keluar lomba ceramah lintas agama. Ada sebuah kampung di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Sumatera Utara. Kampung itu bernama Silau Laut, bisa ditulis di Google, Silau Laut. Dia disebut laut karena memang di tepi laut, cuman tidaklah seindah Laut Ambon. Lalu kemudian kampung itu dibuka pada tahun 1901. Jadi umurnya 120 tahun. Yang membuka kampung itu kebetulan kakek dari ibu saya, namanya Syekh Abdurrahman. Ketika dia pulang dari Makkah belajar, dia dipanggil oleh
Sultan